Pak Sutri, Bapak Francisco Siampal, dan Ibu Natalia Toding yang boleh mengalami sukacita karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Allah telah menuntun mereka dalam kehidupan keluarga mereka hingga pada usianya yang ke-14 tahun. Semoga kasih yang mereka bangun dalam keluarga sungguh-sungguh mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi mereka, menumbuh kembangkan kasih dalam keluarga mereka. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari saudara-saudari sejenak di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menaruh cinta kasih kepada gereja dengan setia dan mengorbankan diri untuk keselamatannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memberikan anugerah khusus kepada suami istri yang mendasarkan perkawinan mereka atas iman kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menguduskan perkawinan Kristiani dengan mengangkatnya menjadi sakramen. Ialah tanda kedatangan dan kehadiranmu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan dirimu kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji kami menyembah Dia, memuliakan Dia, kami menyembah Dia. Ya Tuhan dan berkali, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah. Kami bersyukur Engkau telah menuntun kami dalam segala kekurangan dan kelemahan kami, untuk sungguh-sungguh dapat semakin mengenal kasih-Mu, membangunnya di dalam kehidupan kami, dalam keluarga, dan juga di dalam seluruh proses kehidupan iman kami kepadamu. Juga kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Pak Sutri, Bapak Francisco Siampal, dan Ibu Natalia Toding. Selama 14 tahun hingga saat ini Engkau telah menuntun mereka dalam kehidupan keluarga. Engkau memperkenankan mereka untuk saling memilih dan membangun kehidupan bersama sebagai suami istri, di mana mereka satu sama lain mewujud nyatakan cinta kasih yang telah Engkau terlebih dahulu nyatakan di dalam kehidupannya. Semoga selanjutnya Engkau tetap tuntun dengan penuh kasih mereka dalam kehidupan keluarga, agar semakin mengalami dan merasakan sukacita dan kegembiraan karena kasih-Mu yang senantiasa tumbuh dan mereka alami dalam kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa kepadamu, memohon pertolongan-Mu bagi keluarga-keluarga di paroki kami ini. Dampingi mereka dalam kehidupan keluarga mereka, bantu mereka di dalam segala kesulitan dan kekurangan-kekurangan mereka, dan tumbuh kembangkan mereka dalam sukacita karena cinta kasih yang mereka harapkan sungguh nyata dalam kehidupan keluarga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Kejadian. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu, untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak,
kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia telah diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrien Mazmur tanggapan. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kiranya Tuhan istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan kita seumur hidup kita. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat keturunan anak-anakmu. Damai sejahtera Israel. Kiranya Tuhan seumur hidup. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya
ia tidak malu menyebutkan mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji syukur 957. Haleluya, haleluya. Ketika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab mereka, Apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Karena ketegaran hatimulah, Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dan karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bacaan pertama dari Kitab Kejadian dan juga Injil menurut Markus yang kita baru saja dengarkan berbicara tentang kehidupan dalam hidup keluarga. Sementara bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani berbicara tentang bagaimana Allah yang merendahkan diri menjadi manusia, mengalami kematian, namun ia bangkit hanya untuk menyempurnakan kasih-Nya kepada manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu
khususnya para keluarga pasti paham benar bahwa untuk dapat menjalani kehidupan keluarga maka dibutuhkan suatu tuntutan-tuntutan yang tidak mudah. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, nampak-nampaknya sungguh gampang dan mudah untuk saling mengasihi atau untuk saling mencintai. Tetapi rupanya karena itu sangat penting menjadi sakramen atau menjadi tanda nyata kehadiran kasih Allah dalam kehidupan manusia, maka tuntutannya sangat berat. Saling mengasihi bukan sekedar ucapan yang indah, tetapi terlebih pada suatu tindakan nyata, mewujud nyatakan cinta itu dalam kehidupan, khususnya antara suami dan istri. Nah, digambarkan dalam bacaan kedua dalam surat kepada orang Ibrani, bagaimana tuntutan mewujud nyatakan cinta kasih itu. Dikatakan bahwa Allah yang hadir di tengah-tengah kita umat manusia, ia rela menjelma menjadi manusia, turun dalam tataran kehidupan kita umat manusia dalam diri Yesus Kristus, dan mengalami seluruh situasi kehidupan manusia, bahkan sampai pada penderitaan dan wafat di kayu salib. Suatu pengorbanan yang sungguh besar, yang sungguh luar biasa untuk menyatakan, untuk mewujud nyatakan kasihnya kepada umat manusia. Tetapi apakah dengan itu ia tetap mengalami penderitaan itu? Dalam bacaan kedua dikatakan hanya dalam waktu yang singkat saja. Setelah itu ia dimahkotai dengan kemuliaan. Taruhlah kalau kita kemudian bawa dalam kehidupan keluarga antara suami dan istri. Membangun keluarga atas dasar kasih tentu tidak semudah yang sering kita bayangkan sebagai manusia. Cukup saling menyapa sayang, mami, papi, dan lain sebagainya dengan berbagai macam ungkapan kasih. Tidak cukup. Bagaimana ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga? Ungkapan mami, papi, sayang, I love tidak lagi berguna. Bisa berganti dengan ungkapan-ungkapan yang lain, yang mungkin kasar, yang mungkin tidak pernah kita bayangkan ketika saling kenal. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka apa yang disampaikan oleh sabda Allah, khususnya dalam bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani ini, kita dapat mengerti bahwa membangun cinta kasih, membangun kebersamaan dalam hidup bersama itu butuh kesetiaan, butuh kerendahan hati, butuh pengorbanan. Tidaklah mungkin kita membangun kebersamaan tanpa adanya kesetiaan, tanpa adanya pengorbanan. Ya, termasuk dalam kehidupan menggereja. Ketika kita mau datang ke gereja, dibutuhkan suatu komitmen, kesetiaan. Dibutuhkan suatu pengorbanan. Dibutuhkan suatu
kasih yang arahnya bukan pada diri kita, tetapi kepada Allah. Demikian juga dalam kehidupan keluarga. Ketika suami atau istri di depan altar, di hadapan Allah menyatakan, aku mengasihimu, aku mau mencintaimu dengan setia, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, seumur hidupku. Lalu kita berkata, demi Allah dan Injil suci ini. Mau mencintai, itu artinya tidak fokus pada dirinya. Mau lepas dari dirinya dan memberikan diri kepada sesamanya. Orang kalau mengatakan aku mencintai engkau tetapi dia lebih fokus pada dirinya, ya itu sama dengan omong kosong. Bukankah Allah yang menyatakan terlebih dahulu cintanya kepada kita? Ia mencintai kita. Dan dikatakan bahwa ia turun ke dalam kehidupan kita. Ia memberikan hidupnya kepada kita. Sebagai tanda yang nyata bahwa ia mencintai kita. Ia memberikan seluruhnya, bahkan hidupnya kepada kita untuk mencintai kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Sesungguhnya demikian pula dalam kehidupan keluarga. Antara suami dan istri. Orang tua dengan anak. Mesti harus rela memberi diri, mengorbankan diri sebagai ungkapan kasih untuk memberikan kehidupan kepada pasangan hidup atau kepada anak-anak. Nah, inilah yang mesti Bapak Ibu saudara-saudari terkasih menjadi teladan bagi kita, menjadi acuan bagi kita menjalani kehidupan kita. Agar apa yang kita harapkan dan terlebih apa yang Tuhan sendiri telah rancang bangun dan Ia kehendaki, sungguh nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita semuanya boleh sampai mengalami kehidupan yang dikehendaki Allah, yakni kehidupan bersama Dia di dalam kemuliaannya dalam kerajaan surga kelak. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari di hadapannya kita nyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudara, kita telah dipersatukan oleh Kristus di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita agar iman kita selalu diteguhkan, pengharapan dan kasih kita senantiasa dikobarkan. Bagi gereja umat Allah, semoga segala perubahan dan pembaruan yang terjadi pada zaman ini tidak membuat para pemimpin dan umat gereja kehilangan arah,
tetapi senantiasa teguh membawa kabar gembira Injil-Mu bagi dunia. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi seluruh umat Kristiani, semoga iman seluruh umat Kristiani semakin teguh dan terbuka untuk menerima pandangan dan rencana Allah, sehingga berani menjelajah jalan-jalan baru untuk membawa kabar baik Kristus kepada dunia dewasa ini. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi orang-orang yang tersandung dan terguncangkan oleh masalah kejahatan di dunia, juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan, dan ketidakadilan, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah yang Maha Adil, Pengasih, dan Penyayang. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, semoga kesetiaan, pengharapan, dan kegembiraan kami menjadi isyarat bagi semua orang bahwa Allah hidup di tengah-tengah kami. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga menyampaikan intensi atau permohonan pribadi kita untuk kebutuhan kita masing-masing. Juga kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita mohon, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kita juga bersyukur bersama dengan Pak Sutri, Bapak Francisco Siampal, dan Ibu Natalia Toding yang merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-14 tahun. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kasih-Mu yang tetap Engkau nyatakan bagi hamba-hambamu Pak Sutri Francisco Siampal dan Ibu Natalia Toding di dalam membangun keluarga mereka. Engkau telah hadir di tengah-tengah mereka sebagai dasar bagi mereka berdua membangun keluarga ini. Engkau mencintai mereka, dan karena cinta itulah mereka satukan di dalam kehidupan keluarga. Mereka bangun bersama untuk mendatangkan sukacita dan kegembiraan, kebahagiaan bersama pula, bersama dengan segenap keluarga. Semoga Engkau tetap memberkati mereka dalam kehidupan selanjutnya. Tumbuh kembangkan iman, harapan, dan kasih mereka di dalam membangun keluarga ini, agar sungguh menjadi keluarga yang bahagia. Marilah kita mohon, Tuhan, tambahkanlah. demikianlah ya Tuhan, kiranya segala harapan, doa-doa, dan permohonan kami, serta syukur kami yang kami haturkan kepadamu, sudahlah kiranya Engkau menerimanya, mengabulkannya, agar semakin menjadi pula berkat bagi kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 377. 377.
Kita siapkan kudus puji syukur 394. 394. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga kami pun saling mencintai satu sama lain sebagaimana diteladankan oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan dan dari Tuhan kami atas Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi
Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampunilah kesalahan kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan pengharapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja. Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena
datanglah sakti bulannya secara rohani ke dalam hati. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku semuanya kepadamu. Biarkan aku terpisah dari padamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, Santo Yosef Pelindung Gereja, Doakanlah kami, Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami, Santo Sebastianus, doakanlah kami, Santo Rokus, doakanlah kami, Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami, Santo Antonius Agung, doakanlah kami, Santo Quirinus, doakanlah kami, Santo Edmundus, doakanlah kami, Santo Demianus, doakanlah kami, Santa Dimpina, doakanlah kami, Santo Eustachius, doakanlah kami, Santa Corono, dan Santo Victor, doakanlah kami. para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon semoga cinta kasih tumbuh dan berkembang sehingga gereja-Mu dapat menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah dunia ini, sambil menantikan keselamatan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian. Di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 632. 6. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali. Mungkin ada yang sudah tidak kenal setelah 2 tahun saya tinggalkan Andalas. Mengingatkan kepada kita penyampaian bahwa mulai tanggal 1 Oktober kemarin kita membuka misa di Paroki Kristus Raja Andalas dengan offline. Misa sore dimulai jam 18 pada hari Sabtu dan selama bulan Oktober didahului dengan doa rosario. Dengan satu pengharapan kita satu dalam kebersamaan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di wilayah kita ini yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga kita masing-masing. Sekaligus juga memohon supaya seluruh situasi, kondisi dan keadaan sekarang ini tetap menjadi bagian dari kehidupan kita dan kita berusaha untuk bersahabat dengan COVID-19 atau virus corona, karena bagaimanapun juga virus ini kita tidak bisa ukur sampai kapan baru bisa selesai. Maka sepanjang bulan Oktober kita selalu berdoa rosario di sini dan dipuncakkan dalam Ekaristi Kudus. Sekali lagi mulai dari hari Sabtu dan itu dimulai perayaan Ekaristi jam 18 atau jam 6 sore didahului dengan doa rosario oleh beberapa katakanlah kelompok-kelompok yang akan mengaturnya. Saya kira itu yang kita bisa lihat ke depan. Lalu perayaan hari Minggu itu misa pertama pagi jam 7, misa kedua jam 9, lalu misa sore seperti biasa juga yang sudah jalan selama ini, jam 16.30. Misa sore selalu diawali dengan doa rosario selama bulan Oktober. Kenapa? Bersama Bunda Maria kita mohon supaya segala sesuatu yang menjadi tantangan dan rintangan itu sungguh menjadi bagian kehidupan kita. Saya harap bahwa ini menjadi jelas. Lalu untuk sementara, sebagai kebijakan pastoral, karena saya rasa saya tidak terlalu banyak belajar bersama dengan kita pada kesempatan ini, maka saya mengingatkan kepada seluruh umat, kami yang ada di Paroki Kristus Raja Andalas adalah dua-dua Pastor Agus. Dan dengan demikian kami juga dua-dua, saya garis bawahi, kami juga dua-dua adalah Pastor Paroki Andalas. Dalam arti, semua pelayanan yang dibutuhkan oleh umat bagi kami berdua, wajib hukumnya untuk menerima pelayanan itu. Nanti kami sendiri yang baku atur.
siapa yang melayani di mana, dan kami mau bersama-sama kita menghidupi pelayanan yang efektif bagi umat, sehingga kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan. Dan dengan demikian soal waktu dan katakanlah situasi, mari kita lihat bersama. Yang pasti, kalau siapa yang mendaftar duluan, itulah yang ditulis di papan pelayanan. Jadi nanti kami akan buat papan pelayanan, misalnya sekarang Oktober, disisihkan untuk bulan November ke depan. Kalau sudah ada yang pesan, maka akan ditulis di sana. Jadi, siapapun yang datang dan siapapun yang ada di paroki ini, melapor saja, nanti kami baku atur. Saya kira itu untuk sementara kebijakan yang kami tempuh, pemikiran ke depan dengan seluruh situasi yang masih ada. Berkat iman yang kita miliki dan keyakinan yang ada pada diri kita, terlebih bagi orang tua lansia, kalau memang membutuhkan untuk dikunjungi, maka melaporlah kepada rukun kepada wilayah, dan sampai kepada paroki. Dan ada pemikiran ke depan setelah 1 bulan ini, kami berharap semua prodiakon mengikuti misa pada jam 7 pagi, lalu pergi mengantarkan komuni. Mungkin masih ada yang ikut live streaming di rumahnya masing-masing. Menurut saya itu akan jauh lebih efektif, dan dibawakan komuni. 1 kali 1 bulan, saya dengan Pastor Agus akan mengunjungi kalau situasi sudah memungkinkan. Karena dalam pengalaman saya selama di Toraja, kalau ada keraguan dari diri kita, hubungan kehadiran rahmat Tuhan yang saya baca dalam virus corona ini, maka itu pun kita tidak bisa lakukan kalau ada keraguan sedikit saja. Maka menurut saya imanlah yang menjadi imun utama untuk membangun seluruh kehidupan kita, terlebih menghadirkan kemuliaan Tuhan. Saya harap bahwa ini untuk sementara yang saya sampaikan. Mari kita bersama-sama sekali lagi mencoba menghayati itu dengan penuh kerendahan hati sapaan Tuhan pada hari ini, disemangati oleh kasih Tuhan sendiri, dan akhirnya Tuhanlah yang senantiasa akan menjadi kekuatan bagi kita. Saya kira itu saja. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat hari Minggu, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.